A'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-59 ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang barusan kami baca, di dalamnya anjuran kepada kita orang-orang yang telah beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman pula kepada adanya hari akhirat, beriman kepada yakin atas adanya surga dan neraka, untuk kemudian kita memperhatikan setiap hari kita apa yang telah kita persembahkan, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita. Hari esok yang dimaksud adalah hari akhirat, hari setelah kematian, hari setelah kita mengakhiri nantinya kehidupan dari dunia ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hai orang-orang yang beriman, ya hendaklah kita ini pertama bertakwa kepada Allah. Dianjurkan untuk menjalankan setiap ajaran syariat Islam melalui Al-Quran wa Sunnah. Kita diperintahkan pertama bagi orang yang telah beriman untuk tidak hanya sekedar beriman kepada Allah saja, tidak hanya beriman kepada adanya akhirat, namun kemudian kita dituntut untuk mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh kita, amal-amal yang terbaik, amal-amal berkualitas. Kemudian hendaknya kita perhatikan sekarang, apakah takwa itu sudah maksimal kita lakukan atau belum, untuk kemudian kita bawa ke akhirat kelak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian hendaklah setiap dari diri kita ini memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok kita, hari akhirat kita. Kapan kita perhatikan ini? Kapan kita melakukan evaluasi diri? Kapan kita coba melihat diri kita dari amal soleh yang telah kita lakukan setiap hari kita? Jadi bukan setahun sekali. Tidak kita mengevaluasi diri setahun sekali. Kalau udah masuk bulan Muharram, tanggal 1 Muharram misalnya, itu sudah mulai kita misalnya mengevaluasi setahun kita. Enggak kayak gitu kita bagi orang beriman. Bagi orang beriman setiap hari kita harus memperhatikan. Karena kenapa? Karena memang kematian bisa saja datang tiba-tiba. Karena kematian bisa saja mendatangi kita kapanpun. Tidak harus tunggu setahun sekali kematian itu datang. Nunggu setahun, mungkin tahun depan, mungkin tahun enggak, mungkin hari ini. Maka dari itu ayat yang Allah perintahkan dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok. Itu perhatian kita itu terhadap amal itu kapan? Setiap hari kita harus perhatikan. Hari ini kita sudah berikan apa untuk akhirat kita? Pagi ini, siang nanti, sore nanti, apa yang sudah kita berikan untuk akhirat kita? Malam juga, apa yang akan kita berikan dari malam itu untuk akhirat kita? Masuk ke pagi lagi. Di pagi itu apa yang harus kita persiapkan? Coba kita perhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok kita. Ternyata belum juga Allah hadirkan kematian di pagi itu. Udah masuk siang. Nah, siang itu manfaatkan lagi, berikan kesempatan ataupun manfaatkan kesempatan itu untuk apa? Untuk beramal soleh yang kemudian kita tujukan untuk akhirat kita. Seperti itulah selalu dan selalu dan selalu. Maka hendaknya kita memperhatikan diri kita, melakukan cross check, melakukan evaluasi diri, introspeksi diri. Kapan itu? Setiap hari dan setiap hari. Hadirkan pikiran itu setiap hari kita. Ya, hadirkan pikiran untuk beramal yang kemudian kita tujukan untuk hari esok itu setiap hari. Jadi bukan setahun sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah. Bertakwalah kalian hai orang-orang yang beriman kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kemudian hendaklah kemudian kita perhatikan apa yang telah kita persiapkan, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita, yaitu hari akhirat. Wattaqullah. Kemudian Allah mengulangi kalimat wattaqullah yang kedua kali, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi
ayat ini juga yang kemudian dijadikan oleh orang-orang orientalis. Ayat ini yang dijadikan oleh orang-orang kaum liberalis, orang-orang yang pluralis, sekularis, dan isme-isme sesat yang lain. Apakah mereka itu dari kalangan kaum kafir, kaum kufar, dari kalangan orang-orang kafir, ataupun bahkan mereka dari kalangan kaum muslimin yang benci terhadap Islam, benci terhadap Al-Quranul Karim. Mereka menjadikan ayat ini sebagai pukulan bagi kita kaum muslim, ejekan, penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran. Di mananya mereka mengatakan bahwa ayat ini terlalu bertele-tele. Bahasa Al-Quran ini bahasa yang berbelit-belit. Dan memang dari awalnya ini bukan dari wahyu. Ya, mereka ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang meyakini bahwa Al-Quran ini bukan datang dari Allah, bukan datang dari langit, melainkan bahwa Al-Quran ini datang dari Muhammad. Nampak dari bahasanya bukan bahasa Quran, bukan bahasa wahyu, bukan bahasa Allah, bukan bahasa Tuhan, namun itu bahasa dari yang dibuat oleh Muhammad. Nampak bertele-telenya di sini, mubazir bahasa katanya. Di mananya? Masa Allah ketika memerintahkan kita di awal mukaddimah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah engkau perhatikan apa yang telah engkau perbuat hari esok, dan bertakwalah lagi. Kok harus diulangi kalimat bertakwa 2 kali? Kan mubazir ini. Kenapa enggak ayat ini misalnya sekali aja kalimat untuk perintah bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad innallaha khabirum bima ta'malun langsung. Kenapa harus diulangi wattaqullaha lagi yang kedua kali? Ini di antara ayat yang dijadikan oleh mereka-mereka yang benci terhadap Islam, ya, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu terlalu bertele-tele, terlalu mubazir bahasa. Namun mereka pastinya ya jahil. Nampak kejahilan mereka di sini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka belum mengerti Islam. Mereka belum mengerti Al-Quran. Mereka ingin mengedepankan kedengkian terhadap Al-Quran. Makanya dari awal mereka sudah enggak cocok. Jadi mencoba-coba untuk mengoreksi, mengkritisi Al-Quran. Enggak akan pernah mungkin, saudaraku. Karena apa? Para ulama mufassir ketika menjelaskan ayat ini jauh perbedaannya dengan apa yang mereka jelaskan. Ayat ini mengandung kalimat ataupun perintah dengan kalimat taukid, penegasan. Pengulangan bahasa dalam bahasa Arab itu ada taukidnya, ada penegasannya. Ini pertama. Yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, yang kemudian ditambah lagi dengan wattaqullah, bertakwalah kamu kalian ataupun kalian kepada Allah yang kedua kali. Maka di sini adalah perintah bukan untuk bertakwa lagi, namun beristiqomah dengan takwa itu sendiri. Beristiqomah dengan takwa itu sendiri. Perintah takwa sudah ada di mukadimah ayat. Mari sama-sama kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sudah. Ini perintah untuk menjalankan segala perintah, dan kemudian kita juga dituntut untuk meninggalkan larangan. Kemudian pengulangan wattaqullah yang kedua kali di sini apa? Dituju untuk supaya kita beristiqomah dengan takwa yang sebelumnya. Kalau kamu, wahai orang-orang yang beriman, telah menjalankan syariat Islam ini, wahai kamu orang-orang yang telah beriman, wahai kalian yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kemudian kalian sudah menjalankan konsekuensi iman itu sendiri dengan menjalankan ketakwaan di muka bumi ini, maka hendaklah kemudian kamu istiqomah dengan takwamu sampai mati. Itu maksudnya. Jadi pengulangan kalimat wattaqullah yang kedua kali, tuntutan di situ adalah istiqomah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena apa? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan Allah Maha tahu. Apakah takwa kita ini sudah benar atau belum? Dan wattaqullah di sini apa? Selain ada makna beristiqomahlah kamu dengan takwa, hendaklah kamu bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya lagi. Tidak hanya sekedar bertakwa, makanya pengulangan bahasa itu taukid. Dan hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benarnya. Karena ada yang bertakwa tapi enggak benar. Apa itu? Ada mengandung riyanya mungkin. Dia takwa namun ada unsur dunianya. Tidak sebenar-benarnya. Itu juga makna dari pengulangan bahasa wattaqullah yang kedua kali. Pengulangan perintah wattaqullah yang kedua kali. Apa? Pertama ada taukidnya. Yang kedua adalah mengandung kalimat istiqomah di dalamnya dari takwa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak hanya takwa seminggu 2 minggu, tidak hanya takwa sebulan 2 bulan, tidak hanya takwa bertempat bermusim, ya. Takwa yang bagaimana yang dituntut di sini?
takwa yang seperti yang sering kami sampaikan, takwa dimanapun, takwa kapanpun, dan takwa bagaimanapun. Takwa dimanapun, takwa kapanpun, dan takwa bagaimanapun. Takwa dimanapun itu kita berada. Tidak hanya di Aceh bertakwa, dimanapun kita berada kita tetap bertakwa kepada Allah. Tidak bertempat. Kalau ada orang bertempat di tempat tertentu dia bertakwa, maka dia bermuhaqqaqah kepada. Kemudian dalam waktu kapanpun kita harus bertakwa. Mau di bulan Ramadan, enggak di bulan Ramadan. Mau di bulan Muharram atau enggak bulan Muharram, kapanpun kita bertakwa kepada Allah. Tidak bermusim. Kalau ada orang yang bertakwa di musim-musim tertentu, maka itu belum hak wa taqwa. Dan takwa yang ketiga yang sesungguhnya takwa yang bagaimanapun. Apa takwa bagaimanapun? Bagaimanapun keadaan kita, mau miskin, mau kaya, mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, tetap takwa kepada Allah. Kalau ada orang yang dalam keadaan tertentu bertakwa, maka dia belum hak wa taqwa, maka dia belum istiqomah dengan takwanya. Maka ayat ini perlu ada penegasan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama Allah perintahkan memang dengan ajakan untuk bertakwa kepada Allah, yang kemudian juga diulangi kalimat wattaqullah yang kedua kali. Maksudnya apa? Hendaklah engkau beristiqomah dengan takwa. Atau maknanya juga apa? Hendaklah engkau bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Makanya dari itu akhir ayat ini Allah tutup, Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Apakah takwa itu betul? Apakah takwa yang kamu lakukan sudah benar atau belum? Allah tahu. Nah, itu maksudnya. Maka saudaraku dirahmati Allah, hendaknya setiap hari kita perhatikan diri kita. Tidak hanya setahun sekali kita melakukan muhasabah. Setiap hari kita harus melakukan muhasabah diri. Ya, muhasabah terhadap apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita. Karena apa saudaraku? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah saja pengetahuan tentang hari kiamat. Tentang mati kapan, Allah yang tahu. Ya, kapan hari kebangkitan, kapan mahsyar itu, ya, itu semua adalah hanya Allah yang tahu. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan hari esoknya. Hari esok kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Maka selagi ada hari ini kita manfaatkan untuk persiapan hari esok kita. Jangan tunggu hari esok. Karena kata Hasan Al-Basri, umat manusia cuma diberi 3 waktu. Hari yang telah kita lewati, hari yang sedang kita jalani, dan hari esok yang belum tentu mungkin kita bisa dapati. Maka dari itu, selagi kita masih mendapatkan hari yang Allah berikan di hari ini, manfaatkan hari ini. Karena hari yang lalu tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Hari esok belum tentu kita dapatkan, masih goib. Maka apa kata Allah? Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia lakukan untuk esok hari. Apa yang akan dia lakukan di esok hari, nggak ada yang tahu. Kita mau ngapain besok, walaupun sudah direncanakan dari awal, belum tentu bisa pasti kita bisa lakukan rencana itu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui yang ini. Dan tidak ada satupun yang dapat mengetahui wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Maka jangan hadirkan kematian di tempat-tempat tertentu saja. Dimanapun kita berada, hadirkan rasa mati. Kapanpun persiapkan diri untuk hari esok. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.